Pemirsa, tak terima disebut miskin, puluhan petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Ancol, Jakarta Utara menggelar aksi mogok kerja dan lempar sapu. Kita minta ketegasan dan keadilan, Pak. Kenapa emangnya sih, Bang? Jadi gini, Bang, setiap apel itu Pak Lurah itu selalu memarahin kita, Pak. Memarahi kita terus setiap hari. Apalagi yang kita nggak enak hatikan dengan ada kata miskin. Ya, aksi mogok petugas PPSU ini lantaran saat acara apel Senin lalu, Lurah Ancol Saud Maruli dan Sekretaris Lurah kerap melontarkan kata miskin kepada petugas PPSU yang membuat mereka sakit dan merasa pekerjaan mereka sebagai petugas PPSU direndahkan. Contohnya, PPSU miskin dilarang merokok. Ya, Bapak maksudnya nggak sering, cuman nanti setiap waktu pasti melontarkan kata ini. Sekel kalau ngomong nyakitin, selalu ngatain miskin ke PPSU gitu. Jadi kayaknya anak-anak sakit hati. Ya, pasca aksi mogok puluhan petugas PPSU ini, Saud Maruli sebagai lurah akhirnya meminta maaf kepada para petugas PPSU atas perkataannya. Saud mengaku dirinya tak bermaksud menghina dan merendahkan para petugas PPSU, namun kata-kata itu dilontarkan untuk memacu kinerja para petugas PPSU. Kami dari kelurahan, saya sebagai lurah dan sekel juga telah melakukan permohonan maaf bila di dalam penyampaian kami selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun menjelaskan kata miskin, karena hal itu bukanlah untuk menghina, tetapi memang kami lakukan dengan tujuan untuk pembinaan. Alhamdulillah, permasalahan PPSU di Kelurahan Ancol yang kemarin hari Senin dia mogok kerja karena ada permasalahan. Ini sebenarnya hanya kesalahpahaman aja. Ini alhamdulillah semua PPSU sesuai dengan 120 PPSU Kelurahan Ancol sudah mulai bekerja kembali. 2 hari saya mediasi kemarin dan tadi terakhir mereka sudah melaksanakan kegiatan kerja seperti biasa dan sudah mulai absen. Dan usai lurah meminta maaf, para petugas PPSU pun sudah mulai bekerja kembali. Sampaikan bahwa dengan hasil dari hengki ataupun absensi tadi yang mendaftar sebanyak 109, tapi sampai di jam 12 yang masuk itu sebanyak 114, sedangkan yang 5 lagi itu karena satu sakit, satu lagi izin karena menemani orang tua yang sakit, 3 lagi itu piket. Kita siapa aja yang masih mau bekerja ya kerja. Kalau yang nggak mau ya silahkan, terserah. Udah minta maaf lurahnya? Udah. Ya, jadi sebenarnya miris banget ya, karena kan sebenarnya peranan dari para PPSU ini kan sangat penting gitu ya. Dan kalau cuma karena anggapan atau predikatnya itu yang sebenarnya nggak pantas disematkan, apalagi mengingat jasa-jasanya mereka yang penting banget menjaga baik itu keindahan, kemudian kebersihan dari lingkungan itu sendiri, harusnya kita tuh justru malah kasih apresiasi nggak sih? Maksudnya itu malah lebih dihargai loh profesi itu sebenarnya. Dan kalau sampai ada predikat tadi yang disematkan, yaitu yang sebenarnya kurang mengenakan alias nggak pantas, bertanya-tanya mereka yang berjasa kenapa malah dikasih upah yang rendah. Padahal peranannya penting banget, nggak ada mereka justru kita semua pasti akan kewalahan untuk menjaga keindahan dan keestetikan dari lingkungan kita sendiri. Susah, jangan kayak gitu sih.
Sementara itu, sempat membantah jika dirinya adalah pelakor, Dinar Candy justru tak malu pamer kebucinan dan kemesraan dengan Ko Apek yang merupakan mantan suami Ayu Soraya. Bahkan Dinar terlihat begitu bahagia lantaran dihadiahi mobil sport mewah oleh Ko Apek. Dalam akun Instagramnya, Dinar memposting saat Ko Apek memberikan bunga dan mobil mewah kepadanya dengan caption, "Makasih ya sport car-nya @ko_apek. Semangat untuk bisnis dan usaha baru di Jakarta." 1, 2, 3. Wah, kita liburan. Kita liburan. Mau nggak? Coba lihat ke belakang Cik Iro. Ada belakang. Wah. Emang apa? Oh, kamu endorsein aku terus dipakai. Terus masukin Instagram. Iya, terus dibalikin lagi ke showroomnya. Oh. Bagus nggak? Endorse. Ya, Ko Apek rupanya memang benar-benar sudah jatuh cinta dengan Dinar hingga rela membelikan mobil mewah untuk Dinar sebagai hadiah Valentine. Awalnya, Dinar memang tak menyangka jika Ko Apek memberikan dirinya hadiah mobil sport mewah yang selama ini diimpikannya. Cik Iro, kamu senang? Senang lah, ayo kita masuk. Gak ada GoPro ya, kamera nggak bisa masuk lah. Oh iya, bisa. Kita aja dulu. Sabar teh memang tenang aja. Masih ada waktu kok, aman kok. Gimana Cik Iro? Ayo kita jalan-jalan. Wah, nanti kita pergi ke Easy pakai ini ya Cik Iro. Oh iya, mereka itu belum tahu kalau kita lagi bikin klub. Pasca Ko Apek resmi bercerai dari Ayu pada Desember tahun lalu, Dinar dan Ko Apek rupanya makin gencar pamer kemesraan. Dinar dan Ko Apek bahkan tak malu lagi dan berani memperlihatkan momen saat keduanya liburan bareng. Dinar seolah tak peduli dengan komentar-komentar netizen yang menyebut dirinya orang ketiga yang menyebabkan Ko Apek dan Ayu bercerai. Lantas mungkinkah tahun ini Dinar dan Ko Apek akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Maksudnya tuh kan gimana ya aku jelasinnya ya, emang awalnya dia yang ngejar aku kayak gitu. Ya terserah lah. Aku belum pernah sih ngejar cowok kayak gitu. Pastilah kalau cewek itu pertamanya awal-awal pasti cewek dikejar sih. Kalau masa cewek nggak tahu diri ngejar-ngejar. Emang bener udah nikah? Maaf nih. Kita lihat aja, aku nggak bisa statement sih kalau kayak gitu. Sama halnya dengan Dinar yang tengah bahagia mendapat mobil sport mewah dari Ko Apek, Marshanda juga begitu bahagia saat mendapat buket bunga besar dari seorang berinisial C. Dalam akun Instagramnya, artis yang akrab disapa Caca ini memposting foto saat dirinya mendapat buket bunga dengan caption, "This is so beautiful and sweet. Thank you, C." Sontak saja, unggahan Caca membuat netizen bertanya-tanya siapa sosok C yang sudah mengirimkan Caca buket bunga. Mungkinkah sosok C adalah pria yang sudah berhasil menaklukkan hati dan bisa menerima kondisi Caca saat ini? Namun netizen pun mendoakan kebahagiaan untuk Caca dan berharap Caca bisa menemukan kebahagiaannya. Ya, hingga kini Caca rupanya masih enggan membeberkan siapa sosok C. Yang jelas sosok C bukanlah Vicky Prasetyo yang sempat digadang-gadang akan menjadi kekasih Caca. Caca memang sempat diisukan dekat dengan Vicky pasca video Caca dan Vicky yang tengah dinner beredar di jagat maya. Namun baik Caca dan Vicky mengaku jika hingga saat ini hubungan mereka hanyalah pertemanan saja. Lanjutan, belum mulai lanjut gimana? Belum banyak yang ngomong. Enggak, itu teman baik aja. Di sisi lain, rumah tangga Selfie Kitty dengan Rangga Ilham yang sudah terjalin selama 6 tahun justru harus berakhir dengan perceraian. Dalam akun Instagramnya, Selfie mengumumkan jika pernikahannya dengan Rangga tak bisa lagi dilanjutkan. Terima kasih untuk perjalanan 6 tahun ini. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita dan keputusan terbaik untuk saya. Sebelumnya, saya mau minta maaf untuk keluarga, sahabat, dan teman-teman yang mengenal kita.
Ya, kabar perceraian Selfie dengan Rangga tentu saja membuat netizen bertanya-tanya apa penyebab rumah tangga keduanya kandas. Padahal selama ini pernikahan mereka jauh dari gosip miring. Selfie pun rupanya masih belum siap untuk mengungkapkan alasan dirinya memilih bercerai dari Rangga. Jangan pernah tanya kenapa, karena setiap orang punya masalah pribadi sendiri. Nobody knows what you feel inside. Sama-sama sepakat berpisah, Rangga pun mengucapkan terima kasih kepada Selfie lantaran sudah bisa merubah dirinya menjadi sosok yang lebih baik selama berumah tangga. Terima kasih sudah bisa membuat aku lebih baik. Sampai kapanpun, kamu tetap jadi bagian dalam perjalanan hidup aku. Terima kasih, dan terima kasih. Meski sudah dikaruniai satu anak, namun Selfie dan Rangga rupanya sudah sepakat untuk berpisah dan tetap akan mengasuh buah hatinya bersama-sama meski nantinya sudah bercerai. Oleh karena itu, kita sudah memutuskan untuk membesarkan Abizar secara bersama-sama dengan tidak hidup bersama-sama lagi. Keputusan Selfie dan Rangga untuk berpisah memang begitu ironis. Pasalnya sebelum Selfie mengumumkan perceraiannya dengan Rangga, Selfie dan Rangga sempat merayakan ulang tahun putranya Abizar yang kelima. Dalam foto yang diunggah Selfie di akun Instagramnya, Selfie dan Rangga terlihat bahagia saat pose bernama Abizar. Tak menyangka jika Selfie memutuskan untuk bercerai, padahal selama ini Selfie dan Rangga mampu menyelesaikan konflik di antara mereka. Selfie dan Rangga punya cara jitu agar rumah tangga mereka tetap harmonis. Namun entah mengapa, kali ini Selfie justru memilih menyerah dan mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Rangga. Dalam suatu pernikahan itu kan biasanya ya pasti ada kayak selisih paham, biasanya terus kayak kurang komunikasi, apalagi kan sama-sama kayak kerja, jadi kayak berantem sedikit ya, bumbu-bumbu sedikit pasti ada. Terus tapi yang aku rasain kalau misalkannya setelah berantem, memang biasanya tuh kayak jadi lebih baik, jadi kayak lebih mikir lagi gitu apa kesalahannya, terus misalkan apa di mana kurangnya, itu tuh biasa kayak diem-dieman. Ya emang kalau berantem tuh aku biasa diem-dieman gitu kan, memang kayak perlu waktu baru tuh kayak kayaknya gue nggak boleh kayak gini gitu ya. Oh ya udahlah, jadi kayak lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi, biasanya kayak gitu. Jadi kalau dulu ya gue mau gebuk-gebuk gitu, gitu berantemnya biasa, kayak pakai nada tinggi, dia ngomong kenceng, aku juga lebih kenceng gitu. Itu kayak lebih ke malas untuk berantem yang ngomongnya tuh nada tinggi, jadi lebih diem. Yang penting kalau udah misalnya udah nanya lagi, misalnya kayak udah panggil yang gitu, misalnya kayak mah atau pah gitu ya, udah biasa lah gitu baru tuh.